Ya, kita lanjutkan lagi. Di sesi yang pertama tadi, kita sudah belajar untuk mengganti password. Untuk login dulu, mengganti password yang baru, kemudian membuat aktivitas, yaitu page untuk membuat materi pembelajaran, kemudian assignment untuk memberikan penugasan ke siswa. Dan berikut ini adalah bagaimana cara membuat aktivitas untuk membuat ulangan atau untuk membuat tes ya, bisa ulangan harian, bisa digunakan untuk PTS, PAS dan sebagainya. Dan variasi tipe soalnya lebih banyak ya di sini. Bisa pilihan ganda, nanti bisa fill in the blank, jawaban singkat, esai, mencocokkan benar atau salah dan sebagainya, banyak sekali. Dicocoklah untuk assessment. Langsung saja kita buat ulangannya di pertemuan yang keempat ya. Klik di pensil ini, kita buatkan judulnya pertemuan yang keempat. Enter. Kemudian tambahkan aktivitas, klik di sini. Nah, untuk membuat soal atau tes, pilihannya adalah quiz. Jadi klik quiz, kemudian add. Nah, berikutnya yang harus kita isi adalah name. Misalkan saja ulangan ke-1 lah. Dan deskripsi ini boleh dikosongkan. Untuk sementara timingnya atau waktunya, waktu penayangan ulangan tidak saya setting. Ya, saya biarkan saja soalnya buat contoh bagaimana cara siswa ngisi nanti. Gitu. Dan activity completion seperti yang tadi, nggak usah dibahas ya, di skip aja gitu. Langsung ke save and display supaya bisa langsung diedit soalnya. Ya. Kemudian klik edit quiz dan maksimum grade-nya kita tambahkan di sini. Kita buat di sini ya, biasanya 100 total nilainya. Jadi kalau nanti ulangannya betul, semua nilainya 100. Gitu. Kita klik save. Berikutnya tambahkan pertanyaan. Caranya klik add a new question. Dan di sini kita pilih model soalnya ya, tipe soalnya ya. Ini ada pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, angka, esai, dan sebagainya. Nanti silahkan dieksplor sendiri lah ya. Gitu. Yang mudah-mudah saja. Biasanya saya gunakan multiple choice ya. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit? Yang mudah saja lah. Kemudian add ya. Question name, ini kita isi dengan nomor soal nomor 1. Dan question tag kita isi dengan pertanyaannya. Misalkan, siapakah pendiri Microsoft? Ya. Yang lain di skip ya, ini skip. General feedback ini di skip dan sebagainya di skip. Satu jawaban ini di skip saja. Modelnya ABC atau 1 2 3 kita skip saja.
Nah, langsung di jawaban ya, opsi jawaban. Pilihan yang pertama, misalkan Bill Gates. Nah, apabila opsi jawaban ini adalah kuncinya atau jawaban yang benarnya, nanti kita harus mengisi nilai grade-nya ini dengan 100 ya, karena hanya ada satu jawaban yang benar gitu, yaitu Bill Gates. Kemudian di choice 2 kita masukkan opsi jawaban yang lain, misalkan siapa ya, Gendon. Nah, karena ini adalah opsi yang salah, maka grade-nya nggak usah diisi, biarkan saja. Pilihan ketiga, Gelabet. Keempat, Gemblong. Kelima, Gudeng. Ya, tuh. Kemudian saving ya, saving saja. Ya, ini adalah soal yang pertama. Kemudian kita isi skornya. Nah, ini disesuaikan dengan jumlah soalnya. Jika soalnya 10, berarti per soal nilainya adalah 10 gitu ya. Kalau soalnya 20, berarti nilai ini adalah 5. Kalau soalnya berapa? 50, berarti skor ini 2. Jadi totalnya nanti harus 100. Nah, sebagai contoh saya akan buat 2 soal saja lah. Caranya penskorannya berarti 100 dibagi 2 ya. Jadi 50. Kita klik di sini, ketik 50, enter. Kemudian untuk menambahkan soal berikutnya adalah add a new question, multiple choice, add lagi. Ya, question name ini nomor soal. Question tag ini pertanyaannya. Aplikasi yang digunakan untuk mengetik adalah langsung ke jawaban yang pertama, Excel. Misalkan Word. Nah, misalkan Word ini adalah jawaban yang benar gitu ya. Jadi grade-nya harus diisi dengan 100%. Jika misalkan PowerPoint. Terus keempat, akses. Terus kelima, visio. Ya, kemudian simpan perubahan setting di sini ya, bukan di atas. Kalau ini disimpan kembali ke pertanyaan. Jadi kita pilih saja settings, kemudian kita tentukan nilainya, skornya ya. Berarti 50 lagi. Ya. Jadi 50 kalau betul semua 100. Ya, cukup 2 soal saja. Dan saya akan tampilkan dari sisi siswa. Bagaimana sih cara siswa untuk mengikuti ulangan tersebut gitu ya. Ya, saya refresh. Nah, di pertemuan yang keempat nih, nanti ada ulangan ke-1. Jadi Adelisiana, dia kalau mau ikut ulangan, ya tinggal klik saja ulangan ke-1. Dan dia harus klik attempt quiz. Ya, nanti akan muncul soal pertama ya. Soal pertama. Dan jumlah soalnya ada di sini nih, kotak soalnya. Kalau ada 10 soalnya berarti muncul kotak nomor ini sebanyak 10 gitu. Misalkan siapakah pendiri Microsoft?
Bill Gates ini. Untuk ke soal yang berikutnya adalah QuickNet Spreadsheet. Aplikasi digunakan untuk mengetik adalah misalkan dia jawab akses. Kalau udah selesai, finish attempt. Nah, nanti ada pertanyaan lagi, ada dua pilihan nih. Kalau yang return to attempt ini kembali ke pertanyaan. Nah, kalau memang udah selesai, ini pilihannya adalah submit all and finish. Ya, sekali lagi submit all and finish. Ya, dari sini siswa juga bisa melihat nilainya. Gitu. Ini nilainya dia 50 dari total 100. Nah, untuk soal pertama dia jawab Bill Gates. Ini jawaban yang benar. Nah, jawaban yang kedua adalah akses, dan ini jawaban yang salah, jadi disilang. Dan kita kembali ke guru ya, ke sini. Ya. Bagaimana cara guru untuk melihat hasil ulangannya? Siapa aja yang sudah mengikuti ulangan tersebut? Ya, tinggal diklik saja ulangan ke-1. Jangan di sini ya. Preview quiz now itu untuk menampilkan soal-soal tadi, soal-soal ulangan. Kalau mau lihat nilai siswa atau siswa siapa saja yang sudah melaksanakan ulangan, klik di setting yang berlogo gear ini, kemudian grade ya, grade. Kemudian ke bawah scroll saja. Nah, yang sudah ngikutin adalah Adelisiana, tanggal sekian, selesainya tanggal sekian, nilainya sekian. Soal pertama benar, soal kedua salah. Dan ini hasilnya bisa di-download. Caranya coba downloadnya berupa file Excel saja yang lebih mudah ya. Dan bisa kita buka juga lewat handphone, dan klik download ya. Ya, sudah terdownload ya. Tinggal kita klik saja untuk membuka, dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Ada di sana ya. Kalau sudah ada 10 siswa, nanti 10-nya masuk ke sini semua. Nah, ini contohnya hanya Ade Lisiana saja. Kita tutup ya. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu guru, sudah paham untuk membuat kuis ya? Kita lanjutkan saja untuk aktivitas yang berikutnya. Misalkan kita akan membuat absensi. Dan untuk absensi ini biasanya saya tempatkan di atas nih. Karena tiap kali pertemuan di awal itu siswa harus sudah absen terlebih dahulu gitu. Jadi nanti siswa nggak usah scroll ke bawah gitu untuk nyari absen. Absen selalu harus diakses di awal pembelajaran. Nah, kita ganti saja announcement-nya ini. Klik di sini lalu ketik LMS semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 dan kita tambahkan sebuah aktivitas. Klik di sini. Dan untuk absen ini adalah attendance. Klik di sini. Kemudian klik add. Dan name-nya kita ganti misalkan daftar hadir boleh, absensi boleh ya. Daftar hadir siswa. Ini keterangannya bisa kita tambahkan. Sebagai contoh gini aja lah, cara absensi. Nah, supaya siswa tahu gitu ya.
satu daftar hadir siswa, ketuk submit dan baca, ketuk hadir, ketuk save sans. Ya, ini harus di checklist. Kemudian langsung saja klik save and display. Ya, kita lanjutkan karena tadi ada iklan sebentar. Berikutnya, bikin status set. Ini untuk mengganti istilah saja ya. Oke, ini kita ganti menjadi H untuk hadir. Dan nilainya saya gantilah. Kalau hadir, saya berikan nilai 3. Kayak main bola saja, kalau menang nilainya 3 poin. Gitu ya. S, sakit. Nilainya 1. I, izin. Nilainya 1. Dan A, alfa, kalah. Untuk kalah gitu. Nilainya 0. Ya. Kita update. Ulangi ya. A, hadir. S, sakit. Ada kesalahan tadi. I, izin. A, alfa. Nggak tahu tadi kenapa gitu. Kemudian klik update. Oh, nilainya juga belum diganti ini. Saya ganti dulu nilainya. 3. Update lagi. Ya. Ya. Tunggu blur-blurnya ini selesai. Ini berarti lagi proses kalau ada blur-blur kayak gini. Sudah mencacah. Maklum laptopnya laptop jadul. Ya, sudah selesai. Kita lanjutkan dengan add session ya. Kemudian kita atur tanggalnya ya, tanggal absensinya. Misalkan saja tanggal 4, absensi untuk tanggal 4 bulan Maret 2002. Dari tanggal berapa, dari jam berapa gitu. Jam 7.30 sampai dengan, nah ini karena saya bikinnya terlalu malam, hampir jam 9. Misalkan supaya saya bisa ngisi sekarang ini, bisa ngasih contoh sekarang ini. Nah, saya atur sampai jam 10 itu berarti jam 22 ya. Jam 9 berarti sampai jam 10 lah. Ya, supaya saya bisa langsung memberikan contoh, bisa diakses langsung oleh siswa gitu.
Karena ini keterangannya apa nih? 10 mm. Dan checklist pada allow student to record on attendance. Ini tujuannya supaya siswa bisa melakukan absensi sendiri. Jadi kita nggak usah capek-capek. Sebetulnya attendance ini, absensi ini, guru juga bisa mengabsen, atau siswa sendiri yang absen. Tapi supaya kita nggak capek-capek ya, biar siswa sendiri sajalah. Gitu. Nanti guru cukup menambahkan bagi siswa yang tidak hadir. Gitu. Apakah dia sakit, ada isinya enggak, gitu. Apakah dia izin tadi, atau nggak ada apa-apa, nggak ada pemberitahuan apa-apa, berarti kan dia itu alpam. Ya. Kemudian kita klik add. Ya, nanti tampilannya kayak gini. Jadi kalau guru yang absen itu guru, nanti tinggal klik di sini nih ya, tag attendance. Tapi sebagai contoh nanti siswa yang absen secara mandiri ya. Saya akan tampilkan dari sisi siswa. Nah, ini ada Liziana. Tunggu saya refresh dulu. Ya. Ya. Nanti di bawah LMS semester 2 tabel 2001-2002 ada daftar hadir dan muncul tampilan cara absensinya. Jadi dia harus ketuk daftar hadir siswa, submit attendance, hadir, dan save change. Coba diikutin saja. Klik daftar hadir, kemudian submit attendance, kemudian dia ketik hadir, dan dia klik save change. Berarti Adelisiana ini sudah melakukan absensi. Ini ada keterangannya. Poinnya 3. Self recorded gitu. Kalau dari sisi guru, refresh. Nanti tandanya kalau sudah ada absen ini akan berubah menjadi warna hijau ya. Kita klik sajalah. Nah, ini si adik sudah absensi di sini. Yang sudah absensi nanti warnanya berubah jadi biru. Yang belum absensi nanti masih berwarna merah. Dan kalau siswa yang melakukan absensi sendiri nanti di sini ada tertulis self recorded. Kita bisa menambahkan ya, misalkan si Afia ada pemberitahuan, ada surat izin bahwa dia itu sakit, pemberitahuan bahwa dia itu sakit, berarti di sini. Atika Pertiwi nggak ada pemberitahuan apa-apa, apa berarti ya, dan seterusnya. Gitu. Terakhirnya nanti harus di save attendance, disimpan, gitu. Ya, udah disimpan. Oke, tuh, kalau udah disimpan, udah di absen, si Ade hadir, Afiah sakit, Atika Pertiwi, Alpa. Nah, seperti itu cara membuat absensi. Kalau mau diekspor bisa. All partisipan. Kemudian downloadnya pakai format Excel. Oke. Nah, nanti akan terdownload. Coba kita buka ya. Nih, Ade Rizia. Ini poinnya 3. Afiah 1. Kartika 0.
hadir sakit nih alfa, tuh hasilnya seperti ini ya. Materi berikutnya adalah membuat aktivitas yang namanya chatting ya, atau ruang gibah ini. Barangkali kita perlukan sebelum mulai pembelajaran, kita basa-basi dulu dengan siswa, ingin mengucapkan salam kepada siswa, ingin menanyakan kabar ke siswa. Nah, kita buatkan saja aktivitas chattingnya ya. Kembali ke guru. Untuk chat ini juga saya tempatkan di atas ya, di bawah daftar hadir. Tambahkan sebuah aktivitas, lalu pilih chat dan klik add. Nah, tulis nama ruangannya, misalkan ruang gibah. Deskripsinya kosongin saja lah. Langsung ke save and display. Ya, display. Kemudian kalau kita mau masuk ke ruangan chatting, tinggal klik here to enter the chat now. Nah, nanti di sini juga ada kok, yaitu ruang gibah ini ya. Tinggal klik saja. Terus klik get here to enter the chat. Klik di sini untuk masuk ke ruangan chatting sekarang. Nah, muncul. Lalu kita ucapkan misalkan salam saja ya. Assalamualaikum. Oh, ini baru saya ini yang online, baru gurunya ini. Misalkan siswa dari siswa gimana kalau mau masuk ke ruangan chatting? Nih, ada di Siana ini. Saya refresh dulu ya. Nah, di sini ada ruang gibah. Klik ruang gibah. Klik here to enter the chat no. Nah, ini dia masuk. Ini tadi yang obrolan dari saya tadi ya. Ini Ade Lisiana jawab. Waalaikumsalam. Send. Nah, temanya mau diganti boleh saja. Misalkan bubble. Ya. Dan seterusnya. Kalau ada 10 siswa yang sudah aktif atau login masuk ke ruangan gibah, nanti akan muncul di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi ngobrolnya lebih asik, lebih seru gitu ya. Atau kita mau kasih instruksi apa ke siswa, silahkan ditulis di sini gitu. Ya. Nah, begitu cara membuat ruang chatting. Dan saya akhiri dulu untuk materi tutorial di sesi yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.